Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Epi Purwanti SHLMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Laut Internasional, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erni Yusnita dengan NIM A1011241122 dari kelas D. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester yang berjudul UNCLOS 1982 sebagai pilar kedaulatan maritim di Indonesia dari pengakuan negara kepulauan hingga realitis di perbatasan. Presentasi ini akan mengupas bagaimana perkembangan hukum laut internasional khususnya di UNCLOS 1982 ini membentuk sekaligus menantang kedaulatan maritim di Indonesia. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, slide pendahuluan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, ini adalah identitas serta masa depan bangsa Indonesia. Visi maritim kita sesungguhnya telah diletakkan fondasinya di sini sejak adanya Deklarasi Juanda 1957 yang secara berani telah menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia bukanlah pemisah, melainkan pemersatu wilayah kedaulatan. Namun, deklarasi ini tentunya membutuhkan juga pengakuan dari masyarakat internasional yang baru kita peroleh ternyata setelah puluhan tahun kemudian yang melalui adanya UNCLOS 1982. Konvensi ini yang secara resmi telah menegaskan dan juga memberikan legitimasi hukum terhadap konsep archipelagic state atau negara kepulauan. Baik, kita ke slide berikutnya, slide yang ketiga, perkembangan hukum laut internasional. Untuk memahami pentingnya UNCLOS 1982, kita perlu melihat sejarah perkembangannya. Hukum laut internasional modern itu berevolusi dari yang konsep kuno atau mare liberum dari Grotius yang menganggap bahwa laut itu sebagai milik bersama, yang bebas dan diakses oleh siapa saja. Namun, upaya-upaya awal yang dilakukan untuk membuat kodifikasi modern itu dilalui oleh UNCLOS 1 pada tahun 1998 dan juga UNCLOS 2 1960. Sayangnya di sini kita menemui kegagalan karena gagal mengakui dan juga mengakomodasi kepentingan unik dari negara-negara kepulauan. Barulah pada tahun 1992 UNCLOS 3 yaitu sebuah aturan komprehensif itu berhasil dilahirkan. Konvensi ini tidak hanya mengatur tentang laut teritorial, ZEE dan juga landas kontinen, tetapi juga secara historis memberikan pengakuan resmi terhadap status negara kepulauan. Slide berikutnya yaitu tentang kondisi maritim Indonesia. Dengan diratifikasinya UNCLOS, Indonesia secara hukum memang mendapatkan hak atas zona eksklusif yang sejauh 200 mil, landas kontinen hingga 350 mil, serta juga kewenangan menetapkan alur laut kepulauan Indonesia atau biasa disebut dengan ALKI. Namun, realitas di lapangan itu menunjukkan bahwa pengakuan hukum tidak serta-merta mengakhiri semua tantangan. Indonesia juga pasti terus dihadapkan pada sengketa-sengketa lain seperti Ambalat dan Laut Natuna, dan juga klaim sepihak atau nine dash line yang tidak berdasarkan hukum, serta ancaman kejahatan lintas negara seperti adanya illegal fishing. Sebagai bukti nyata, pada tahun 2024 itu KKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 3,1 triliun rupiah dari praktik ini. Yang hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan kita itu masih sangat nyata dan terus berlangsung sampai saat ini. Baik, kita masuk ke analisis kritis UNCLOS. Dari sini, seperti yang saya sebutkan di awal, kita bisa melakukan analisis kritis. Tidak diragukan lagi bahwa UNCLOS 1982 itu adalah sebuah anugerah untuk Indonesia.
Konvensi ini memberikan sebuah legitimasi penuh bagi Indonesia yang juga membawa keuntungan ekonomi dan juga strategis yang sangat besar di Indonesia. Namun, UNCLOS ini bukanlah obat untuk dari segala jenis penyakit. Ia tidak secara otomatis menyelesaikan segala sengketa perbatasan yang kompleks seperti yang masih terjadi dengan negara-negara lain, misalnya seperti Malaysia, Vietnam, atau bahkan dalam menghadapi klaim Tiongkok di Natuna. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa hanya pasif begitu saja. Strategi utama kita itu harus tetap mengandalkan diplomasi bilateral yang gigih serta patroli laut yang kuat untuk menegakkan hukum di wilayah kita saat ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, perbedaan 4 zona laut utama. Yang pertama itu adalah perairan pedalaman. Itu adalah perairan sisi darat dari garis pangkal seperti Teluk. Di sini, kedaulatan negara itu bersifat absolut tanpa ada hak lintas bagi adanya kapal asing. Yang kedua itu adanya laut teritorial. Ini adalah jalur laut selebar 12 mil. Di sini kedaulatan kita itu penuh, tetapi negara lain itu juga memiliki hak lintas damai. Yang ketiga itu adalah perairan kepulauan. Ini adalah perairan di antara pulau-pulau kita. Kedaulatan kita di sini itu diakui, namun kita juga wajib menyediakan alur laut kepulauan atau ALKI untuk pelayaran laut internasional. Dan yang keempat itu adalah zona ekonomi eksklusif atau biasa dipanggil ZEE. Ini adalah zona selebar 200 mil di mana Indonesia itu tidak memiliki kedaulatan, melainkan hak untuk berdaulat di mana untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa urgensi konsep dari negara kepulauan dan bagaimana implikasinya? Konsep negara kepulauan itu sangatlah vital bagi Indonesia karena ia menyatukan daratan dan juga lautan ini menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh. Tanpa konsep ini, laut di antara pulau-pulau kita akan menjadi laut yang bebas yang memecah belah kedaulatan kita. Status ini memberikan kita sebagai legitimasi penuh atas kedaulatan maritim serta akses eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya laut yang ada. Lalu bagaimana implikasinya di Indonesia? Indonesia memiliki suatu kewajiban untuk menjamin hak lintas internasional melalui ALKI. Artinya, kita juga memikul tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan di jalur-jalur laut strategis tersebut, misalnya dari berbagai ancaman global. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Akhir dari materi yang akan saya bacakan itu adalah UNCLOS 1982 itu adalah pilar hukum fundamental bagi kedaulatan maritim di Indonesia. Konvensi ini memberikan legitimasi namun tidak menghilangkan juga tantangan nyata yang ada di perbatasan hingga sampai saat ini. Oleh karena itu, kombinasi antara diplomasi yang kuat, penegakan hukum laut yang patroli maritim, serta juga pengelolaan bijak adalah kunci bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan yang bisa dilakukan secara efektif. Akhirnya kita sampai di penghujung materi. Saya ucapkan yang terima kasih sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan tindakan ataupun ucapan saya yang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menjadi manfaat untuk teman-teman yang melihat dan berguna untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.